Baiklah, saat ini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai Permenkes Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit dan Apotek. Pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Sedangkan standar pelayanan kefarmasian merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Yang pertama, kita akan membahas tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit menurut Permenkes nomor 72 tahun 2016. Pada bab 2 tercantum yang pertama, kegiatan pengelolaan persediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai. Mencantumkan yang pertama pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian dan administrasi. Selanjutnya, manajemen risiko pengelolaan sediaan farmasi, alkes dan bahan medis habis pakai. Mencantumkan yang pertama menentukan konteks, kedua mengidentifikasi risiko, yang ketiga menganalisa risiko, yang keempat mengevaluasi, yang kelima mengatasi risiko. Risiko yang dimaksud yaitu terjadinya kecelakaan pada pasien atau tenaga kesehatan dan keluarga pasien serta risiko kehilangan dalam satu organisasi. Selanjutnya pada bab 3 yaitu pelayanan farmasi klinik. Mencantumkan yang pertama pengkajian dan pelayanan resep, yang kedua penelusuran riwayat penggunaan obat, ketiga rekonsiliasi obat, empat pelayanan informasi obat atau PIO, kelima konseling, keenam kunjungi, ketujuh pemantauan terapi obat atau PTO, 8 monitoring efek samping obat atau MESO, yang terakhir evaluasi penggunaan obat atau EPO. Lanjut sumber daya kefarmasian, yang pertama sumber daya manusia yaitu kualifikasi SDM. Di dalamnya jenis pelayanan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawabnya. Yang kedua persyaratan sumber daya manusia, yang ketiga beban kerja dan kebutuhan. Selanjutnya sarana dan peralatan. Yang pertama sarana yaitu fasilitas ruang harus memadai dalam hal kualitas dan kuantitas agar dapat menunjang fungsi dan proses pelayanan kefarmasian. Yang kedua peralatan yaitu fasilitas peralatan harus memenuhi persyaratan. Kemudian pada bagian terakhir mengenai pengendalian mutu pelayanan kefarmasian, mencakup yang pertama perencanaan yaitu menyusun rencana kerja dan cara monitoring dan evaluasi untuk peningkatan mutu sesuai target yang ditetapkan. Yang kedua, pelaksanaan, yaitu membandingkan antara capaian dengan rencana kerja. Selanjutnya, yang ketiga, tindakan hasil monitoring, yaitu melakukan perbaikan kualitas pelayanan sesuai target yang ditetapkan. Yang terakhir, yaitu evaluasi. Di dalamnya mencakup pengawasan, penilaian, survei, dan observasi. Kemudian kita masuk pada standar pelayanan kefarmasian di apotek menurut Permenkes nomor 73 tahun 2016. Sebenarnya standar pelayanan kefarmasian di apotek dan rumah sakit saling berkaitan dan hanya beberapa poin penting yang membedakan, seperti pada pengelolaan obat. Di rumah sakit pengelolaan obat yang pertama harus dilakukan pemilihan terlebih dahulu, dilanjutkan dengan perencanaan dan seterusnya. Selanjutnya pada bagian pelayanan farmasi klinik, jika di apotek bisa dilakukan pelayanan kefarmasian di rumah berbeda dengan standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Selanjutnya sumber daya manusia mencakup persyaratan administrasi, atribut praktek, continuous professional development, mengidentifikasi kebutuhan pengembangan diri, dan memahami serta mengikuti peraturan. Selanjutnya sarana dan prasarana, yaitu adanya ruang penerimaan resep, ruang pelayanan resep dan peracikan, ruang penyerahan obat, ruang konseling,
ruang penyimpanan sedia informasi, Alkes dan BMHP, dan ruang arsip. Selanjutnya, evaluasi mutu di apotek mencakup yang pertama pelaksanaan, yaitu di dalamnya terdapat mutu manajerial dan mutu pelayanan farmasi klinik. Di dalamnya menyusun rencana kerja sesuai target yang ditetapkan. Yang kedua, tindakan hasil monitoring, yaitu memonitoring dan evaluasi capaian pelaksanaan rencana kerja. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.